Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nuzula dengan NIM 2003211000043. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, kelas C. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan pengolahan arang sekam padi. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak di slide selanjutnya ya. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi untuk pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Bangkalan, khususnya Kecamatan Belega, masyarakatnya mencapai 36,40% mata pencahariannya sebagai petani atau yang bergerak di bidang sektor pertanian. Besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut mengindikasikan pembangunan di sektor pertanian merupakan pilar utama keberhasilan pembangunan daerah wilayah Kabupaten Bangkalan. Hal inilah yang menjadi input bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menggerakkan sektor pertanian pedesaan guna peningkatan perekonomian regional. Di Kecamatan Belega memiliki 19 desa dengan luas panen, produksi, dan produktivitas yang berbeda-beda. Untuk total dari luas panen yang ada di Kecamatan Belega mencapai 2.606 hektar dengan produksinya 24.559 ton dan produktivitas 196 ton per hektarnya. Terbayangkan dari total produksi padi yang ada di wilayah Kecamatan Belega, sebanyak apa sekam yang dihasilkan dan hampir di seluruh desa sekam padi ini terbuang dengan percuma. Oleh karena itu, di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara pengolahan sekam padi yang memiliki nilai jual yang tinggi. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan menjadikan sekam padi ini menjadi arang sekam padi. Arang dapat digunakan sebagai sumber energi, terutama yaitu dikembangkan menjadi briket. Apalagi di tengah krisisnya bahan bakar, penggunaan briket ini sangat menguntungkan. Arang sekam padi juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangun kesuburan tanah, karena ruang rongga-rongga yang ada di arang sekam dapat memperbaiki struktur tanah. Rongga-rongga pada sekam dijadikan ventilasi sehingga udara dapat keluar masuk secara bebas. Mikroorganisme akan nyaman tinggal dan dapat berkembang biak secara optimal di tanah. Arang sekam juga dapat menyerap air yang cukup banyak sehingga tanah dapat terjaga kelembapannya. Arang sekam padi ini memiliki komposisi yang baik untuk tanaman. Yang pertama yaitu kadar air dengan persentase kandungan 9,02. Untuk protein kasarnya 3,03, untuk lemaknya 1,18, untuk serat kasarnya 35,68, untuk abunya 17,71, karbohidrat kasarnya 33,71, karbon atau zat arang 1,33, hidrogen 1,54, oksigen 33,64, dan silika 16,98. Ingin tahu langkah-langkah pembuatan arang sekam padi? Yuk simak video ini ya. Jadi untuk tahap pembakarannya yang kita perlukan, kita pasti memerlukan sekam mentah. Jadi yang sana itu, yang di karung itu adalah sekam mentah. Dan saya menggunakan alat ini seng bekas yang saya lubangi menggunakan paku. Jadi bisa kawan-kawan lihat, ini bagian bawahnya, ini adalah bagian bawah. Saya lubangi menggunakan paku, bisa diganti dengan kawat ataupun kawat jaring, kawat terang. Ini bisa diganti, tapi saya hanya menggunakan seng. Jadi ini tujuannya agar sebagai saluran asap saat melakukan pembakaran. Jadi agar apinya tidak mati. Jadi yang pertama, kita terlebih dahulu hidupkan api di luar cerobong asap. Jadi saya menggunakan sabut kelapa. Kawan-kawan bisa menggunakan bahan lain jika sabut kelapa tidak ada. Bisa menggunakan kayu bakar ataupun bahan-bahan lain yang mudah terbakar. Jadi ini tujuannya agar nanti saat pembakaran
sekam itu mulai terbakar dari tengah. Jadi itu akan membakar secara keseluruhan dari sekam mentah. Karena saat terjadi pembakaran mulai dari luar, itu biasanya sekam hanya terbakar sebagian saja. Jadi ini untuk membakar secara keseluruhan sekam mentah yang kita bakar nantinya. Dan setelah sabut kelapanya mulai terbakar, apinya mulai hidup, mulai membesar, kita tambahkan sekam sedikit demi sedikit. Jadi kita tambahkan tidak langsung keseluruhan. Dan setelah sekam yang di bagian bawah mulai terbakar, kita bisa tambahkan lagi sekam di atasnya. Jadi kita tambahkan pelan-pelan sedikit demi sedikit. Kita melihat kondisi api yang ditandai dengan asap yang keluar dari cerobong asap. Dan inilah kondisinya setelah terbakar kurang lebih 6 jam. Jadi terlihat arang sekamnya. Jadi mulai terbakar dari bawah. Ini hampir terbakar secara menyeluruh, terbakar secara merata. Dan selanjutnya sekam yang telah terbakar secara menyeluruh ini kita tebar agar tidak menjadi abu, karena yang kita butuhkan adalah arang sekam atau sekam bakar, bukan abu sekam. Setelah kita tebar, selanjutnya kita siram dengan air. Jadi saya hanya menggunakan sprayer untuk menyiramnya. Jadi sambil kita siram, kita juga aduk agar bagian bawah, sekam yang ada di bagian bawah itu juga terkena air. Jadi beginilah proses pembakaran dari sekam mentah menjadi arang sekam atau sekam bakar. Pada penelitian Wisni Fadilah dan Fitra Syawal Harahap di tahun 2020 yang tertera pada jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Solid atau Tandan Kosong Kelapa Sawit dan Arang Sekam Padi terhadap Produksi Tanaman Tomat, memperoleh hasil bahwa perlakuan interaksi solid 1 kg polybag dan arang sekam 0,2 kg polybag dapat meningkatkan diameter batang, jumlah buah per tanaman, dan bobot buah per tanaman. Kesimpulannya yaitu arang sekam padi ini sangat menguntungkan untuk tanaman dan bermanfaat untuk para petani. Apabila di daerah Kabupaten Bangkalan, khususnya Kecamatan Belega, menjadikan sekam padi ini menjadi arang, maka sekam padi tidak terbuang sia-sia dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Bangkalan, khususnya Kecamatan Belega. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.